Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang di channel Misteri Tejo. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Cerita ini bukan hanya tentang rumah tua yang ditinggalkan begitu saja, tapi tentang kengerian yang tersembunyi di balik tembok retaknya, berjudul Misteri Rumah Terkutuk. Kisah ini mengikuti perjalanan Rizal dan Nadia, dua sahabat yang tanpa sengaja masuk ke dalam rumah kosong di tengah hutan yang penuh rahasia kelam. Dari langkah pertama mereka di ambang pintu, gangguan mistis tak pernah berhenti. Suara-suara aneh, bayangan tanpa wujud, hingga kehadiran sosok gaib yang menghantui setiap malam. Dan ketika mereka mencoba keluar, mereka justru semakin terperangkap dalam lingkaran kutukan yang mengerikan. Cerita ini akan membawa kalian menyelami lorong demi lorong penuh teror, hingga ke inti terdalam rahasia gelap rumah tersebut. Sebuah rahasia yang berkaitan dengan tumbal, pengkhianatan dan kekuatan gaib yang sudah lama dikubur. Apakah mereka bisa keluar hidup-hidup, atau justru menjadi bagian dari rumah itu selamanya? Sebelum cerita dimulai, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah like dan subscribe channel ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilunaskan segala hutangnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kehidupan baru, sebuah permulaan. Rizal dan Nadia, pasangan muda yang penuh harapan, memulai petualangan baru mereka dengan pindah ke rumah tua di pinggiran kota. Rumah yang terlihat anggun di luar, namun menyimpan banyak cerita yang belum terungkap. Mereka telah mencari rumah ini selama berbulan-bulan, dan ketika akhirnya menemukannya, mereka merasa seolah-olah telah menemukan tempat yang sempurna untuk memulai hidup baru. Rumah ini tampak begitu ideal, dengan taman yang luas, pemandangan indah, dan suasana yang tenang. Namun ada sesuatu yang aneh. Beberapa tetangga sekitar memperingatkan mereka tentang rumah tersebut, namun tidak ada yang mau menjelaskan lebih lanjut. Kata mereka, rumah itu pernah dihuni oleh keluarga yang sangat kaya. Namun keluarga tersebut menghilang secara misterius beberapa tahun yang lalu. Sejak saat itu, rumah itu dianggap terkutuk. Malam pertama mereka di rumah itu berjalan seperti biasa. Mereka merapikan barang-barang, menikmati makan malam bersama, dan merencanakan masa depan mereka. Namun, malam itu, saat mereka sedang duduk di ruang tamu, sebuah suara keras terdengar dari lantai atas. Nadia terlonjak kaget, sementara Rizal dengan cepat berdiri, berlari menuju tangga dan memeriksa keadaan. Tidak ada apa-apa di atas, hanya keheningan yang dalam. Mungkin hanya suara angin, kata Rizal, berusaha menenangkan Nadia. Namun, perasaan tidak nyaman terus menghantui mereka. Malam itu, mereka tidur dengan penuh rasa gelisah. Keesokan harinya, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Pintu-pintu yang sebelumnya terkunci tiba-tiba terbuka sendiri. Lampu yang mati mendadak menyala lagi. Pada suatu malam, Nadia sedang berada di dapur. Tiba-tiba dia merasakan ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Ketika dia berbalik, tidak ada siapapun. Namun, dari sudut matanya, dia melihat sebuah bayangan yang melintas cepat. Rizal, yang mulai merasa ada yang tidak beres, mulai mencari informasi lebih lanjut tentang rumah itu. Namun, setiap kali dia mencoba bertanya kepada tetangga, mereka hanya menatapnya dengan pandangan kosong dan mengalihkan topik pembicaraan. Semua orang tampaknya tahu sesuatu, tetapi tidak ada yang mau memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Suatu sore, saat Rizal sedang membersihkan ruang bawah tanah, dia menemukan sebuah foto tua yang terjatuh dari sebuah kotak kayu. Foto itu memperlihatkan sebuah keluarga yang tampaknya bahagia, namun wajah mereka kabur, seolah-olah ditutupi kabut. Di bagian bawah foto itu terdapat tulisan kecil yang hampir tak terbaca. "Kami tidak pergi, kami masih di sini." Rizal merinding. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Mengapa foto itu ada di sini?
Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu untuk diungkap, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Penasaran dan tidak bisa tidur, Nadia mulai mencari di ruang lain. Di ruang tamu, dia merasakan ada yang mengawasi dari jendela. Ketika dia mendekat, sosok misterius tampak berdiri di luar, menatap mereka dengan tatapan kosong. Nadia panik, tetapi saat dia membuka jendela, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang mendalam. Suara angin menderu keras, seperti ada sesuatu yang berusaha menghalangi mereka untuk mengetahui kebenaran. Tapi apakah mereka hanya berimajinasi? Mungkin saja. Tapi mengapa setiap kali mereka mencoba untuk melupakan kejadian-kejadian aneh itu, kejadian yang lebih mengerikan justru semakin datang menghampiri mereka? Suatu malam, saat semua orang di rumah sedang tidur, Nadia terbangun oleh suara bisikan yang sangat pelan. Suara itu berasal dari balik dinding kamar tidur mereka. Dia mendekatkan telinganya ke dinding, mencoba mendengar dengan jelas. Suara itu semakin keras, namun apa yang Nadia dengar membuat hatinya berdebar-debar. Ada yang datang, mereka datang untuk kita. Dengan ketakutan yang begitu mendalam, Nadia berlari mencari Rizal. Tetapi saat dia keluar dari kamar, seluruh rumah tampak gelap gulita. Tidak ada cahaya yang menyala. Hanya ada hawa dingin yang menyelimuti setiap sudut rumah. Rizal yang terbangun mendengar langkah kaki Nadia berlari ke arah ruang tamu. Tetapi ia hanya menemukan keheningan yang mengerikan. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Rumah itu seolah-olah hidup, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya, menunggu untuk mengungkapkan dirinya. Namun, pagi berikutnya segalanya tampak normal. Pintu-pintu kembali terkunci dengan rapi. Lampu menyala seperti biasa. Nadia dan Rizal mulai berpikir bahwa mungkin mereka hanya kelelahan atau terlalu banyak berimajinasi. Namun, di dalam hati mereka rasa ketidaknyamanan itu tetap ada. Sesuatu yang gelap dan jahat sedang mengintai mereka, dan rumah itu adalah pusat dari semua keanehan ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mengapa mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka? Dan siapa sebenarnya keluarga yang dulu tinggal di rumah itu? Dengan rasa penasaran yang semakin membesar, Rizal memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi. Namun, semakin dalam dia menggali sejarah rumah itu, semakin banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Apa yang dia temukan di sana? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Pagi hari berikutnya, Rizal duduk termenung di ruang tamu, memegang buku tua yang dia temukan di ruang bawah tanah. Buku itu tampak sangat usang, dengan sampul kulit yang sudah mulai terkelupas. Meskipun kertasnya rapuh, isi buku itu tampaknya penuh dengan informasi yang sangat penting. Rizal merasa ada sesuatu yang lebih besar, yang tidak hanya berhubungan dengan rumah ini, tetapi juga dengan keluarga yang sebelumnya menghuni tempat ini. Ketika Nadia turun ke ruang tamu, dia mendapati Rizal sedang memeriksa buku itu dengan serius. Wajah Rizal tampak tegang, dan Nadia merasakan ada ketegangan di udara yang sebelumnya tidak ada. "Ada apa, Riz?" tanya Nadia dengan suara pelan. Rizal mengangkat wajahnya, matanya terlihat lelah, tetapi ada kilatan ketakutan yang menyelinap di dalam tatapannya. "Nadia, rumah ini bukan rumah biasa. Ada sesuatu yang sangat gelap di sini," katanya dengan suara yang hampir berbisik. Dengan cepat, Rizal membuka halaman pertama buku itu dan menunjukkan gambar-gambar yang mengerikan. Ada simbol-simbol kuno yang tidak dikenali, gambar-gambar seperti tengkorak dengan mata yang kosong, dan tulisan dalam bahasa yang tidak dimengerti. Di tengah-tengah halaman ada tulisan yang mencolok, "Ritual perjanjian dengan dunia lain. Satu keluarga, satu jiwa, satu darah." Nadia merasa mual. "Ritual? Apa maksudnya?" tanyanya dengan cemas. Rizal menggulirkan halaman demi halaman, memperlihatkan lebih banyak catatan yang semakin membuatnya bingung dan khawatir. Ini tentang perjanjian keluarga ini dengan kekuatan gelap. Mereka membuat perjanjian dengan sesuatu yang ada di luar dunia kita, untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Setiap kata yang dibaca Rizal semakin membangkitkan perasaan takut yang mendalam dalam dirinya. Ternyata keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah itu bukan hanya keluarga kaya biasa. Mereka terlibat dalam praktik okultisme dan memiliki hubungan dengan makhluk yang tidak bisa dijelaskan.
Ada catatan yang menyatakan bahwa mereka telah memanggil roh-roh dari dunia lain, berharap mendapatkan keabadian dan kekuatan tak terbatas. Namun, ada peringatan yang jelas di dalam buku itu yang semakin membuat darah mereka membeku. Jika perjanjian ini tidak dipenuhi, mereka yang terlibat akan terperangkap selamanya di dunia ini, terikat oleh roh yang mereka panggil. Nadia merasa ada yang tidak beres. Maksudmu, keluarga ini masih ada di sini? Mereka belum pergi? Tanyanya dengan suara gemetar. Rizal hanya mengangguk pelan, matanya terpaku pada buku itu. Dia tidak bisa menahan rasa takut yang mulai meresap ke dalam dirinya. Ini bukan sekadar rumah yang kosong, Nadia. Ini adalah tempat yang terkutuk. Kekuatan yang mereka panggil masih ada di sini. Mereka tidak bisa pergi. Mereka terperangkap. Namun, perasaan cemas dan takut yang mereka rasakan tidak menghentikan mereka. Rizal dan Nadia memutuskan untuk menggali lebih dalam, mencoba menemukan lebih banyak petunjuk yang dapat membantu mereka memahami apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Malam itu, mereka berdua duduk di ruang bawah tanah. Lampu temaram yang mereka nyalakan memberikan suasana yang semakin mencekam. Nadia menggenggam tangan Rizal dengan erat, sementara Rizal membuka halaman-halaman buku itu lebih lanjut. Semakin lama mereka membaca, semakin banyak informasi yang mengerikan mereka temukan. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari sudut ruangan. Mereka berdua menoleh dengan cepat, tetapi hanya melihat kegelapan yang membungkus setiap sudut ruang bawah tanah itu. "Siapa itu?" Nadia bertanya, suaranya bergetar. "Tak ada siapa-siapa. Mungkin hanya suara angin," jawab Rizal, meskipun dia sendiri tidak bisa menutupi ketegangan yang mengalir dalam tubuhnya. Namun, suara itu tidak berhenti. Kali ini, suara itu semakin keras, seperti sesuatu yang bergerak di balik dinding. Rizal dan Nadia memutuskan untuk menyelidiki sumber suara itu. Mereka perlahan berdiri dan mulai berjalan menuju dinding tempat suara itu berasal. Ketika mereka tiba di dinding yang dimaksud, mereka melihat ada sesuatu yang aneh. Sebuah retakan kecil tampak di antara batu-batu dinding yang telah lama tertutup debu. Rizal tanpa berpikir panjang mencoba mendorong dinding itu, dan tiba-tiba dinding itu bergerak, membuka ke sebuah ruang tersembunyi. Di dalam ruang tersembunyi itu, mereka menemukan sebuah altar kuno yang tampaknya telah lama ditinggalkan. Di altar itu, terdapat benda-benda ritual yang sudah lapuk dan usang. Ada lilin yang hampir habis terbakar, dan di tengah-tengah altar itu, sebuah kotak kayu yang terkunci rapat. Ini tempat yang mereka gunakan untuk melakukan ritual," kata Rizal dengan suara pelan. "Kita harus membuka kotak ini." Nadia merasa tidak nyaman, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur sekarang. Rizal mencoba membuka kotak itu dengan hati-hati, namun seolah ada sesuatu yang menahan tangan mereka. Ketika akhirnya kotak itu terbuka, mereka menemukan sebuah benda yang sangat aneh. Sebuah cincin kuno yang dihiasi dengan batu hitam yang berkilau di dalamnya. Begitu Rizal memegang cincin itu, udara di sekitar mereka berubah. Suasana di ruang bawah tanah itu menjadi semakin dingin, dan suara bisikan yang sebelumnya mereka dengar kini semakin jelas. "Kami tidak akan pergi. Kami tidak akan pergi." Suara itu terdengar semakin keras, berulang-ulang. Rizal dan Nadia panik. Mereka melempar cincin itu kembali ke dalam kotak, tetapi suasana yang mengerikan semakin memuncak. Begitu mereka melangkah mundur, dinding yang mereka buka tadi tiba-tiba tertutup rapat dengan sendirinya. Mereka tidak bisa keluar. Mereka terperangkap di dalam ruang bawah tanah itu. Ketegangan semakin meningkat. Setiap detik terasa lebih lama dari yang seharusnya. Apa yang sebenarnya mereka temui di dalam rumah itu? Dan mengapa mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka? Namun, ada yang lebih mengerikan yang menunggu mereka di depan. Suasana di ruang bawah tanah semakin mencekam. Rizal dan Nadia merasa terperangkap. Dinding yang baru saja mereka buka kini tertutup rapat, dan udara di sekeliling mereka terasa semakin berat. Suara bisikan yang semula samar-samar kini semakin jelas, terdengar seperti ribuan suara yang berteriak bersama-sama, seolah memanggil mereka. "Rizal, kita harus keluar dari sini." Nadia hampir menangis, tetapi Rizal tetap tenang, berusaha mengendalikan ketakutannya.
Ia merasakan hawa dingin yang semakin meresap ke dalam tubuh mereka. Aku rasa kita telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah kita ganggu, kata Rizal dengan suara serak, matanya dipenuhi rasa takut yang semakin dalam. Namun, ada yang lebih menakutkan daripada hanya terperangkap dalam ruang gelap itu. Dari sudut mata mereka muncul sosok yang tak bisa mereka jelaskan. Sebuah bayangan tinggi besar, dengan mata yang kosong dan memancarkan cahaya merah gelap. Bayangan itu bergerak pelan, semakin mendekat dengan langkah yang berat, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Nadia dan Rizal tak bisa bergerak. Mereka berdua hanya bisa menatap bayangan itu, yang kini semakin mendekat, seolah menunggu mereka untuk menyerah. Apa itu? Siapa itu? Nadia berbisik. Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, hanya bisikan itu yang semakin keras. Suara-suara yang tak terlihat berputar-putar di sekitar mereka semakin dekat. Rizal dengan tangan gemetar mencoba membuka pintu ruang bawah tanah yang tertutup rapat. Tetapi pintu itu tidak bergerak, seolah ada kekuatan yang menghalangi mereka keluar, kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada jalan keluar, Rizal. Nadia hampir menangis. Kita sudah terlalu jauh. Namun Rizal tidak mau menyerah. Ia terus berusaha memecahkan pintu itu, mendorong dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Tetapi tak ada yang berhasil. Semakin lama bayangan itu semakin mendekat, dan udara di sekitar mereka semakin berat, penuh dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Kemudian, dalam kegelapan itu, terdengar suara tawa yang sangat pelan tetapi jelas. Tawa itu seperti berasal dari jauh, dari dalam lubang gelap yang lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Tawa itu menggema di seluruh ruang bawah tanah, membuat dinding terasa bergetar. Tiba-tiba Rizal teringat pada cincin yang dia temukan di dalam kotak kayu. Ia merogoh kantungnya dengan cepat, mencoba mencari benda itu. Begitu cincin itu dipegang, suasana di ruang bawah tanah berubah. Suara tawa itu terhenti seketika, dan bayangan yang mendekat itu terhenti sejenak, seolah mengamati cincin itu dengan penuh perhatian. "Rizal, apa yang terjadi?" Nadia bertanya. Suaranya penuh rasa takut. Rizal memegang cincin itu dengan erat, merasakan sesuatu yang luar biasa mengalir di dalam dirinya. Cincin itu berkilau, dan seketika itu juga dia merasakan seperti ada energi yang mengalir dari benda itu, menghubungkannya dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dalam sekejap, dia merasakan seluruh tubuhnya seolah terhubung dengan kekuatan yang tidak bisa dipahami. Sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, dan lebih jahat dari apapun yang pernah dia bayangkan. Sesuatu terjadi, Nadia. Sesuatu yang sangat besar. Rizal berkata dengan suara pelan, hampir tidak bisa mengendalikan perasaan yang membuncah di dalam dirinya. Ketika mereka mulai menyadari kekuatan yang bangkit, semuanya menjadi semakin jelas. Mereka tidak hanya terperangkap di dalam rumah ini. Mereka juga telah mengaktifkan perjanjian yang dibuat oleh keluarga sebelumnya dengan kekuatan gelap yang kini bangkit kembali. Kekuatan itu tidak hanya menguasai rumah, tetapi juga memiliki kontrol atas mereka. Suasana menjadi semakin kacau. Bayangan yang semula diam kini bergerak lebih cepat, menyatu dengan udara dingin yang membekukan mereka. Rizal dan Nadia berusaha berlari menuju pintu keluar, tetapi mereka merasa tubuh mereka semakin berat. Seperti ada kekuatan yang menghalangi mereka bergerak. Setiap langkah mereka terasa lebih sulit. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki lain. Bukan hanya dari bayangan yang tadi, tetapi ada lebih banyak lagi. Seperti ada ribuan sosok yang berlari mengelilingi mereka. Mereka berdua terperangkap di tengah kegelapan, tidak tahu lagi harus kemana. "Rizal, aku takut!" Nadia berteriak. Tangannya menggenggam erat tangan Rizal. "Jangan takut, Nadia. Aku di sini," jawab Rizal meskipun hatinya penuh dengan ketakutan. Dia tahu mereka hanya memiliki satu pilihan: bertahan hidup dan berjuang melawan kekuatan ini. Kemudian, tanpa peringatan, sebuah suara yang sangat dalam, seperti dari kedalaman bumi, terdengar di seluruh ruang bawah tanah itu. Suara itu bukan suara manusia, melainkan suara makhluk yang sangat kuat dan sangat tua.
kalian telah membangunkan kami. Tidak ada jalan kembali." Dengan suara itu, bayangan-bayangan yang muncul dari kegelapan mulai menyatu, membentuk sebuah sosok yang besar dan mengerikan. Sosok itu mulai mengambil wujud yang lebih nyata, semakin jelas di depan mereka. Mata yang merah menyala, kulit yang tampak seperti kulit batu, dan tubuh yang besar dengan lengan yang mengerikan. Rizal dan Nadia berdiri terdiam, tak bisa bergerak. Sosok itu mendekat dengan perlahan, setiap langkahnya menggema seperti gemuruh. "Kalian adalah yang terakhir. Kalian yang akan mengakhiri semuanya." Suara itu berkata dengan nada yang dalam, menggema di seluruh ruangan. Mereka tahu saat itu bahwa mereka bukan hanya berhadapan dengan kekuatan jahat yang menguasai rumah ini. Mereka telah memanggil sesuatu yang lebih berbahaya, sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Tetapi saat itu juga, Rizal merasakan sebuah kekuatan dalam dirinya, sesuatu yang terbangkit dari dalam dirinya setelah ia memegang cincin itu. Meskipun ketakutan melanda tubuhnya, ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk melawan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Nadia. Mereka tidak bisa menyerah. Mereka harus bertahan hidup. Rizal dan Nadia berdiri di tengah kegelapan ruang bawah tanah yang semakin dipenuhi oleh bayangan-bayangan menakutkan. Sosok besar yang semakin mendekat mengeluarkan suara yang membuat jantung mereka berdetak lebih kencang. Udara terasa semakin dingin, seolah seluruh rumah itu mengeluarkan hawa yang menyesakkan. Bayangan itu, yang kini semakin nyata wujudnya, berdiri tepat di depan mereka, menatap mereka dengan mata merah menyala. "Siapa kalian?" Rizal berteriak, suaranya bergetar, namun ia berusaha untuk tetap teguh. "Apa yang kalian inginkan?" Sosok besar itu hanya tersenyum dengan senyum yang tidak manusiawi. Senyum yang mengandung banyak penderitaan dan kegelapan. Suara yang keluar dari makhluk itu bukanlah suara yang berasal dari mulutnya, tetapi seperti suara ribuan makhluk yang berbicara serempak. "Kami adalah bayangan dari mereka yang sudah lama terperangkap. Kalian yang telah membangunkan kami. Kalian yang harus membayar harga untuk kebangkitan kami." Nadia, yang gemetar ketakutan, memegang erat tangan Rizal. Mereka berdua merasa semakin tak berdaya. Di hadapan mereka, makhluk itu seolah-olah memancarkan kekuatan yang tak terhingga, kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa mereka lawan. Namun, Rizal merasakan sesuatu yang aneh. Cincin yang dia temukan di ruang bawah tanah, cincin yang telah menghubungkannya dengan kekuatan gelap ini, kini memancarkan energi yang berbeda. Alih-alih merasa tertarik oleh kekuatan itu, ia merasakan perlawanan. Seperti ada kekuatan dalam dirinya yang baru saja terbangkit, sesuatu yang bahkan dia sendiri belum sepenuhnya mengerti. Dia menatap Nadia. "Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Kita harus berjuang, Nadia. Kita harus melawan." Nadia hanya mengangguk dengan penuh ketakutan, tetapi ada tekad yang mulai muncul di matanya. Mereka tidak bisa lari. Mereka harus melawan apapun yang terjadi. Rizal tanpa ragu mengambil cincin itu dan memakainya di jarinya. Begitu cincin itu berada di jarinya, sebuah aliran energi mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang menghubungkannya dengan dunia lain, dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Sesuatu yang sangat gelap, namun juga memberi kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba sosok besar itu bergerak cepat, seakan siap menyerang mereka. Rizal merasa tubuhnya terangkat, seolah-olah ada sesuatu yang mendorongnya ke depan. Tanpa berpikir panjang, dia melangkah maju, menantang bayangan itu. Saat dia melangkah lebih dekat, dia merasakan kekuatan yang mengalir dari cincin itu, memancar ke seluruh tubuhnya, memberi kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah dia rasakan sebelumnya. Perlahan Nadia berteriak, tetapi Rizal sudah terlanjur bergerak. Energi yang mengalir di tubuhnya semakin kuat dan dia tahu dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menghadapi makhluk itu. Begitu dia berada di depan sosok besar itu, Rizal merasakan sebuah tekanan luar biasa. Bayangan itu semakin besar dan segala sesuatu di sekitarnya tampak seperti membeku. Namun, dia tahu ini adalah saatnya untuk bertindak. Dengan tenaga yang tersisa, Rizal mengarahkan tangannya, berusaha untuk melepaskan energi yang mengalir dalam tubuhnya.
Secara mengejutkan, energi yang keluar dari tubuhnya membentuk sebuah cahaya yang sangat terang. Cahaya itu menyelimuti ruang bawah tanah dan melawan kekuatan gelap yang ada di depan mereka. Sosok besar itu yang sebelumnya tak tergoyahkan, kini mulai terguncang, seolah terhalang oleh cahaya yang dipancarkan oleh Rizal. Suara gemuruh yang berasal dari makhluk itu semakin keras, seperti suara yang melawan sesuatu yang jauh lebih kuat darinya. Tapi kekuatan itu tidak berhenti. Sosok bayangan itu mulai mengerang, dan tubuhnya mulai menyusut, seolah-olah cahaya dari Rizal mulai memudar kekuatannya. Namun, pada saat yang sama Rizal merasakan tubuhnya mulai melemah. Kekuatan yang mengalir dari cincin itu terasa semakin mempengaruhi dirinya. Setiap detik yang berlalu, ia merasa semakin kehilangan kendali atas tubuhnya. Nadia, aku tak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Rizal berkata, suaranya terputus-putus. Aku merasa ada sesuatu yang menguasai diriku. Sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kutahan. Nadia yang panik berusaha untuk mendekat, tetapi dia tahu kekuatan yang mengalir dalam diri Rizal bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Mereka telah membuka pintu yang tak bisa ditutup begitu saja. Namun, saat sosok bayangan itu semakin melemah, Rizal tahu bahwa inilah saat yang paling krusial. Mereka harus menghentikan makhluk itu sebelum terlambat. Rizal dengan sekuat tenaga menggenggam cincin itu dan memfokuskan segala kekuatannya untuk menghancurkan makhluk yang ada di hadapannya. Cahaya yang dipancarkan semakin menyilaukan, dan dalam satu ledakan energi yang dahsyat, bayangan itu akhirnya hancur. Suasana hening sejenak dan hanya terdengar napas mereka yang terengah-engah. Setelah kegelapan itu menghilang, Rizal merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Energi dari cincin itu tidak lagi menguasainya. Semua yang ada di ruang bawah tanah itu kembali tenang, meskipun udara yang berat masih mengisi ruangan. Rizal dan Nadia saling memandang. "Kita berhasil," kata Rizal dengan suara pelan, meskipun dia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi masih jauh dari selesai. Namun, meskipun kekuatan gelap itu tampaknya sudah menghilang, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang akan mereka hadapi setelah ini? Akankah rumah itu benar-benar bebas dari kutukan yang menghantui mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya dapat terjawab dengan waktu. Tetapi satu hal yang pasti, mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk kebebasan mereka. Suasana di ruang bawah tanah mulai tenang setelah pertempuran dahsyat melawan kekuatan gelap itu. Namun, ketenangan itu hanya bersifat sementara. Rizal dan Nadia berdiri di antara reruntuhan bayangan yang sebelumnya menyerang mereka. Tetapi di dalam diri mereka ada perasaan yang tak bisa mereka jelaskan. Rasa waspada, ketakutan akan sesuatu yang belum selesai. Meskipun mereka telah menghancurkan sosok besar itu, mereka merasa bahwa ancaman belum benar-benar hilang. "Apa yang sebenarnya terjadi, Rizal?" Nadia bertanya. Suaranya terdengar lemah. Ia masih tampak gemetar, namun ia mencoba untuk menjaga ketenangan. Rizal menatap cincin di jarinya. Sebuah benda kecil yang tampak biasa, tetapi memiliki kekuatan yang mengerikan. Kekuatan yang tampaknya tidak sepenuhnya bisa mereka kontrol. Dia tahu, meskipun mereka telah menghancurkan bayangan itu, kutukan yang melingkupi rumah itu masih mengintai mereka, menunggu kesempatan untuk kembali. "Kita baru saja mengusir kekuatan yang lebih tua dari yang kita bayangkan," Rizal berkata pelan. Matanya terpaku pada cincin itu. "Tapi ini belum berakhir. Rumah ini masih memiliki banyak rahasia yang belum terungkap." "Rizal, apa yang terjadi? Apa yang kita bangunkan?" Nadia hampir tidak bisa mengendalikan suaranya yang gemetar. Ia melihat ke sekitar, seolah setiap sudut rumah itu mulai mengeluarkan bayangan dan suara yang menakutkan. Rizal hanya bisa menggenggam cincin itu lebih erat. "Aku tidak tahu, tapi kita harus menemukan cara untuk menghentikan ini. Rumah ini tidak hanya terkutuk, ini adalah tempat yang sudah lama dijaga oleh kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Kita telah mengganggu keseimbangan yang sangat rapuh." Namun, perasaan takut yang mencekam itu tidak menghalangi tekad mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Mereka harus menghadapi apapun yang ada di depan mereka, atau mereka akan terperangkap selamanya dalam kutukan ini. Tiba-tiba,
Sebuah suara yang dalam dan berat menggema di seluruh ruang bawah tanah. Suara itu terasa seperti datang dari dalam tanah, seperti berasal dari pusat bumi. Kalian pikir bisa mengusir kami begitu saja? Kami adalah penjaga kutukan ini. Kalian hanya mengganggu kedamaian yang telah ada sejak lama. Tiba-tiba, bayangan besar itu muncul kembali di hadapan mereka. Namun kali ini, sosok itu tampak jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Sosok itu yang kini tidak lagi hanya berbentuk bayangan, mulai mengambil wujud fisik yang nyata. Tubuhnya seperti terbuat dari batu yang keras dan tajam, dengan tangan yang besar dan menakutkan. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. "Apa yang kalian inginkan?" Rizal bertanya. Suaranya penuh dengan keberanian, meskipun ia merasa tubuhnya semakin lemah. "Kami hanya ingin keluar dari sini. Kami tidak berniat mengganggu kalian." Namun, sosok itu hanya tertawa dengan suara yang bergemuruh. "Kalian sudah terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa kalian batalkan. Kutukan ini tidak bisa dihentikan dengan hanya satu percakapan." Tiba-tiba dinding rumah itu mulai pecah, dan dari dalamnya muncul lebih banyak sosok bayangan. Bayangan-bayangan itu bergerak dengan cepat, mengelilingi Rizal dan Nadia. Mereka mencoba berlari, tetapi langkah mereka terasa semakin lambat. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahan mereka untuk tidak pergi. Nadia meraih tangan Rizal, matanya penuh dengan ketakutan. "Kita harus pergi dari sini, Rizal, cepat!" Tetapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sosok besar itu mengangkat tangannya, dan dengan gerakan cepat ia menghantam tanah di bawah mereka. Tanah itu terbelah, dan dari dalamnya muncul sebuah portal besar yang mengarah ke kegelapan yang tak terukur. Rizal dan Nadia terjatuh ke dalam portal itu, tak bisa menahan gerakan tubuh mereka. Mereka berdua terhempas ke dalam kegelapan yang sangat pekat, seolah jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Namun, di dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara-suara yang samar. Suara yang seperti berasal dari masa lalu. Suara wanita yang terisak menangis diikuti oleh suara pria yang berbisik. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Tidak ada yang bisa mengalahkan kutukan ini. Kalian hanya akan menjadi bagian dari kami." Rizal dan Nadia terdiam. Mereka tahu bahwa suara-suara itu bukan hanya bayangan atau halusinasi. Itu adalah suara dari jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam rumah itu. Jiwa-jiwa yang telah lama terperangkap dalam kutukan yang mereka bangkitkan tanpa sadar. Mereka berdua terjatuh lebih dalam dan akhirnya mendarat di sebuah ruangan yang gelap dan sunyi. Suasana di sekitar mereka terasa sangat berbeda. Udara terasa berat dan beku, dan dinding-dinding di sekeliling mereka penuh dengan tulisan-tulisan aneh yang tampaknya sangat tua. Ini bukan ruangan biasa," kata Rizal pelan menatap sekeliling dengan cemas. "Kita ada di pusat kutukan ini, Nadia. Ini adalah tempat yang menjaga segala kekuatan gelap yang terperangkap." Nadia mendekat, mengamati tulisan-tulisan aneh di dinding. "Apa maksud semua ini, Rizal? Apa yang harus kita lakukan?" Rizal mengangguk, mencoba mengumpulkan pikirannya. "Aku rasa ini adalah ruang yang terhubung langsung dengan energi yang mengendalikan rumah ini. Jika kita bisa menghancurkan pusat kutukan ini, kita bisa membebaskan diri kita dan menghentikan segala kekuatan ini." Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara dari kegelapan itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. "Kalian tidak akan bisa menghentikan apa yang telah kami bangun. Kalian hanya manusia. Apa yang kalian lakukan tidak akan pernah cukup." Tiba-tiba, sebuah cahaya merah kembali menyinari ruang itu. Dari tengah kegelapan muncul sosok yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Sosok itu tampak seperti entitas besar yang berasal dari dunia lain, dengan tubuh yang terbuat dari api dan batu. Ia menghadap mereka dengan mata yang menyala merah, mengeluarkan suara yang mengerikan. "Kami adalah penjaga kutukan ini. Kami adalah yang terbangun dari kegelapan. Dan kalian akan menjadi bagian dari kami selamanya." Tiba-tiba, terdengar suara retakan dari dinding batu yang sebelumnya hancur. Mereka berdua langsung menoleh dan seketika itu juga, rasa takut kembali menghantui mereka. Dinding yang mereka pikir sudah hancur kini mulai mengeras kembali, seolah ada sesuatu yang menahan mereka untuk melangkah lebih jauh.
"Rizal, lihat!" Nadia berteriak. Ada sesuatu yang muncul dari dinding. Dari balik dinding yang retak itu muncul sebuah cahaya merah yang menyinari seluruh ruang bawah tanah. Cahaya itu datang dari celah-celah batu yang perlahan bergerak membuka. Dan dari dalamnya terdengar suara gemuruh yang semakin keras. Suara itu semakin mendekat, seperti sesuatu yang besar dan berbahaya sedang mengintai mereka. Rizal merasakan ada perubahan dalam dirinya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat, rasa yang mengingatkannya pada bahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah mengalahkan kekuatan jahat itu, ada sesuatu yang lebih buruk lagi yang mungkin akan muncul. "Tidak, ini tidak mungkin," Rizal berseru. Ini adalah bagian dari kutukan itu. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja." Suara gemuruh itu semakin keras, dan tiba-tiba seberkas cahaya merah yang sangat terang melesat keluar dari celah dinding, menerangi seluruh ruang bawah tanah. Cahaya itu menyelimuti mereka berdua, membekukan mereka di tempatnya. Rizal dan Nadia merasa seperti tubuh mereka tidak bisa bergerak. Cahaya itu menembus segala sesuatu yang mereka lihat, dan mereka merasakan suhu di sekitar mereka turun drastis. Sesuatu yang sangat kuat sedang terbangun dari dalam tembok-tembok itu, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Kemudian, dari dalam celah itu muncul sebuah sosok, bukan lagi bayangan atau makhluk yang mereka hadapi sebelumnya, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar. Sosok itu tampak seperti manusia, namun tubuhnya terbuat dari batu yang tampak sangat keras, dengan mata yang menyala merah, memancarkan amarah yang begitu besar. "Apakah kalian pikir kalian bisa menghentikan kami?" Suara itu terdengar dalam, penuh dengan kebencian. "Kami adalah penjaga kutukan ini. Kalian hanya sekadar manusia yang telah mengganggu keseimbangan kami. Kalian tidak bisa mengalahkan kami." Sosok itu bergerak, dan udara sekitarnya terasa seperti ditarik ke dalam tubuhnya. Rizal dan Nadia mencoba melangkah mundur, tetapi tubuh mereka terasa semakin berat, seolah terhisap ke dalam sosok itu. Mereka merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar, sedang mencoba mengambil alih tubuh mereka, menghancurkan pikiran mereka. Rizal menggenggam erat cincin itu, mencoba untuk menarik diri dari pengaruh sosok yang mengerikan di hadapannya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan memanfaatkan kekuatan cincin itu, meskipun ia tidak sepenuhnya tahu bagaimana cara kerjanya. "Cincin ini mungkin bisa membantu," kata Rizal dengan suara lemah namun penuh tekad. "Kita harus menggunakannya, Nadia. Kita harus mengalihkan kekuatan ini." Nadia, yang terpekur dengan ketakutan, mengangguk perlahan. Ia tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus bertarung, atau kutukan ini akan menghancurkan mereka. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Rizal mengangkat tangannya, menggenggam cincin itu erat-erat. Begitu dia fokus pada cincin tersebut, sebuah ledakan cahaya biru terang keluar dari tubuhnya, memancar menuju sosok yang mengerikan itu. Ledakan cahaya itu menghantam sosok batu itu dengan dahsyat, membuatnya terhuyung mundur. Namun, sosok itu tidak hancur. Justru, tubuhnya mulai terpecah, mengeluarkan suara berderak seperti batu yang retak. Sosok itu mengerang dengan marah, dan pada saat yang sama Rizal merasakan tubuhnya semakin lemah. "Ini tidak cukup," Rizal berteriak. "Ada sesuatu yang lebih besar, Nadia. Kita harus menghancurkannya dari dalam." Nadia, meskipun ketakutan, mulai menyadari bahwa mereka hanya memiliki satu pilihan. Mereka harus mencari cara untuk menghancurkan kutukan ini secara permanen. Tidak ada jalan lain. Mereka harus bertahan. Namun, saat mereka berjuang untuk menemukan cara, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, seluruh rumah itu bergetar hebat. Dinding-dindingnya pecah dan suara-suara teriakan mengerikan terdengar dari setiap sudut. Sosok batu itu semakin melemah. Tetapi pada saat yang bersamaan, ada sesuatu yang lebih besar yang mulai muncul. Sesuatu yang mereka tak pernah bayangkan. Suasana semakin mencekam saat getaran dari seluruh rumah semakin kuat. Dinding-dinding rumah berderak, dan lantai di bawah kaki mereka berguncang hebat. Rizal dan Nadia merasa seolah-olah rumah itu sedang hidup.
seolah seluruh bangunan ini bernyawa dan berusaha menghisap mereka ke dalamnya. Suara-suara teriakan yang datang dari segala penjuru semakin terdengar jelas, seakan menggema di seluruh ruang bawah tanah itu. Rizal dan Nadia tertegun, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sosok itu semakin mendekat, dan mereka tahu ini adalah saat yang menentukan. Apakah mereka bisa menghancurkan kutukan itu? Ataukah mereka akan terperangkap selamanya dalam bayangan yang tidak pernah pergi? Rizal dan Nadia berdiri terpaku, tak bisa menghindar dari tatapan mata merah menyala yang mengerikan. Entitas besar yang muncul dari kegelapan itu, dengan tubuhnya yang terbuat dari api dan batu, tampaknya tak terhentikan. Setiap gerakannya memancarkan energi yang begitu besar, seolah seluruh ruang itu terhisap oleh kekuatannya yang gelap. Udara di sekitar mereka terasa semakin panas, dan suara gemuruh yang datang dari sosok itu seakan membuat dunia mereka bergetar. "Ini saatnya, Nadia," kata Rizal dengan suara serak. Matanya memandang sosok raksasa itu dengan penuh tekad. "Kita tidak punya pilihan. Kita harus menghancurkan pusat kekuatan ini, atau kita akan terperangkap di sini selamanya." Nadia menggenggam tangan Rizal dengan kuat, meskipun ketakutan masih terasa jelas di wajahnya. "Kita harus melakukannya. Tidak ada jalan lain. Kita sudah jauh di sini, Rizal." Rizal tahu mereka berada di titik yang sangat kritis. Sosok itu bukan hanya penjaga kutukan, melainkan juga pusat dari segala kejahatan yang telah terperangkap di rumah ini selama berabad-abad. Mereka tidak hanya melawan satu makhluk, tetapi seluruh kekuatan yang telah dibangkitkan oleh kutukan yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Namun, di dalam dirinya, ia merasa ada kekuatan yang lebih besar yang bisa mereka gunakan. Sesuatu yang lebih dari sekadar cincin yang ia kenakan. "Saatnya untuk menggunakan semua yang kita punya," Rizal berbisik, matanya berfokus pada cincin di jarinya. Dengan sekuat tenaga, ia menarik energi yang ada di dalam cincin itu, mencoba mengendalikan kekuatan yang selama ini tampak terlalu besar untuk dipahami. Cahaya biru yang memancar dari cincin itu semakin terang, dan perlahan, sebuah energi yang sangat kuat mulai mengalir ke seluruh tubuh Rizal. Energi itu terasa sangat asing, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melawan entitas besar yang ada di hadapan mereka. "Rizal, hati-hati!" Nadia berteriak melihat cahaya yang memancar semakin kuat. "Kekuatan itu bisa saja menguasai dirimu." Tetapi Rizal tidak bisa mundur. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan sosok itu adalah dengan menghadapi kekuatan gelap yang ada di dalam dirinya. Ia harus memanfaatkan cincin itu sepenuhnya. Bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan dirinya. "Sekarang, Nadia," Rizal berteriak, menggenggam erat cincin itu. Dalam sekejap, sebuah ledakan cahaya biru yang sangat terang melesat keluar dari tubuhnya, mengarah ke sosok yang mengerikan itu. Sosok itu terkejut, tetapi tidak hancur. Sebaliknya, tubuhnya mulai merespon cahaya tersebut dengan kekuatan yang lebih besar. Api yang membungkus tubuhnya berkobar semakin hebat, dan batu-batu yang menyusun tubuhnya mulai bergetar. "Begitu mudah kalian percaya bisa mengalahkan kami?" Suara dari sosok itu terdengar mengerikan. "Kami adalah bagian dari kegelapan yang tak pernah mati. Tidak ada yang bisa menghentikan kami." Namun, Rizal tidak berhenti. Dengan setiap detik yang berlalu, ia semakin merasa ada energi yang lebih besar yang mengalir dalam dirinya. Cincin itu bukan hanya pemberi kekuatan, ia adalah kunci untuk membuka sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Rizal. Sebuah energi yang terhubung dengan kekuatan Allah, yang mungkin bisa mengalahkan kutukan ini. Cahaya biru yang semakin terang itu bertabrakan dengan tubuh sosok besar itu, menciptakan ledakan yang membuat seluruh ruang bergetar. Dengan setiap detik yang berlalu, tubuh sosok itu semakin rapuh. Batu-batu yang menyusunnya mulai pecah satu persatu. "Ayo Rizal!" Nadia berteriak, melihat sosok itu mulai goyah. "Kita hampir berhasil." Tetapi entitas itu tidak menyerah begitu saja. Sosok itu mengerang dan dengan gerakan cepat ia melemparkan tangan besar yang terbuat dari batu ke arah Rizal dan Nadia. Mereka berdua terhuyung mundur, hampir terjatuh ke dalam jurang kegelapan yang terbuka di bawah mereka. Rizal merasa energi di tubuhnya semakin menipis, dan seketika itu juga ia merasa seolah tubuhnya akan hancur. "Nadia, aku..."
Tidak bisa bertahan lebih lama, kata Rizal dengan suara lemah. Kekuatan ini terlalu besar. Nadia, dengan mata penuh ketakutan, berusaha menarik Rizal ke belakang. Tidak, Rizal. Kita akan mencari cara. Kita tidak bisa menyerah. Namun, saat mereka hampir terjatuh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di balik kegelapan yang mengelilingi mereka, sebuah suara bergema, suara yang membawa kedamaian yang sangat dalam. Suara itu datang dari dalam diri Rizal. Itu adalah suara yang selama ini ia abaikan. Suara dari kekuatan Allah yang ada dalam dirinya. Bangkitlah hambaku, suara itu berkata dalam bisikan yang menenangkan. Kekuatanmu lebih besar dari yang kau bayangkan. Lawanlah kegelapan dengan cahaya sejati. Tiba-tiba cahaya yang lebih terang daripada sebelumnya melesat keluar dari tubuh Rizal. Kekuatan itu mengalir melalui tubuhnya, mengalir lebih cepat dari sebelumnya. Rizal merasakan tubuhnya dipenuhi dengan energi yang murni. Energi yang berasal dari Allah sendiri. Cahaya yang melesat dari tubuhnya kini menjadi sangat kuat, memancar dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Sosok besar itu, yang sebelumnya terlihat tak terhentikan, kini mulai goyah. Batu-batu yang membentuk tubuhnya hancur, dan api yang menyelimuti tubuhnya mulai padam. Dengan satu ledakan cahaya yang sangat terang, sosok itu akhirnya hancur, berubah menjadi abu yang menghilang ke dalam angin. Rizal dan Nadia terjatuh ke tanah, kelelahan. Namun, mereka tahu bahwa mereka telah mengalahkan kegelapan yang menguasai rumah itu. Rumah yang selama ini terkutuk kini akhirnya terbebas dari kekuatan gelap yang mengikatnya. Namun, meskipun kekuatan gelap itu telah dihancurkan, mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Apa yang mereka alami di rumah itu telah mengubah mereka selamanya. Kegelapan yang mereka hadapi bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam diri mereka. Setelah sosok besar yang mengerikan hancur menjadi abu dan lenyap begitu saja, suasana menjadi sepi. Hanya angin yang berhembus lembut di sekitar mereka, menggoyangkan dedaunan yang tampak seolah baru kembali hidup setelah sekian lama terperangkap dalam kegelapan. Rizal dan Nadia terbaring lemah di tanah. Napas mereka terengah-engah, tubuh mereka terasa kelelahan setelah perjuangan panjang yang hampir merenggut nyawa mereka. Namun, meskipun tubuh mereka terasa hancur, hati mereka merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kutukan yang telah membelenggu rumah itu selama berabad-abad akhirnya telah dihancurkan. Tapi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di saat kedamaian mulai terasa, sebuah suara yang sangat dalam dan mengerikan tiba-tiba terdengar, menggema di seluruh ruangan. Suara itu seperti datang dari kedalaman bumi, dari jauh di bawah tanah, jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jangan kira ini berakhir, anak-anak manusia. Suara itu mengaum, menggetarkan seluruh ruangan tempat mereka berada. Kalian baru saja menghancurkan satu penjaga, tapi yang lain akan datang. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah lama terjadi di sini. Rizal dan Nadia berdiri dengan tubuh yang masih lemas, namun mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu bahwa meskipun sosok pertama telah hancur, ada lebih banyak entitas yang terperangkap di dalam rumah ini. Rumah yang sudah terkutuk ini adalah tempat bagi banyak roh dan kekuatan gelap yang tidak akan berhenti sebelum mereka semua dibebaskan. Rizal, kata Nadia, dengan mata yang penuh tekad, kita harus memastikan semua ini berakhir. Tidak ada yang bisa terus terperangkap dalam kutukan ini. Rizal mengangguk, matanya penuh dengan semangat yang baru. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak akan berhenti sekarang. Dengan kekuatan yang tersisa, Rizal memandang cincin di jarinya. Ia tahu bahwa cincin itu adalah kunci yang menghubungkannya dengan kekuatan yang lebih besar. Dalam sekejap, ia merasakan sebuah energi baru mengalir dari cincin itu, jauh lebih kuat dan lebih murni daripada sebelumnya. Cahaya yang memancar dari cincin itu semakin terang, lebih kuat dan lebih terang dari sebelumnya. Sekarang, kita akan mengakhiri ini selamanya. Rizal berteriak dengan penuh kekuatan, mengangkat tangan yang menggenggam cincin itu tinggi ke atas. Cahaya biru yang keluar dari cincin itu semakin menyala, dan dengan gerakan cepat ia menghantam dinding-dinding rumah yang terkutuk. Seketika itu juga, rumah yang sebelumnya terasa berat dan penuh dengan kegelapan mulai retak. Dinding-dinding yang dulu kokoh kini mulai pecah,
dan lantai di bawah mereka mulai berguncang hebat. Sesuatu yang sangat besar dan tak terlihat mulai runtuh, seolah-olah rumah itu terbuat dari pasir yang hancur oleh gelombang besar. Entitas yang dulu menguasai rumah itu mulai berteriak, mencoba melawan energi yang dilepaskan Rizal. Namun, kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan kekuatan yang berasal dari dalam dirinya, yang terhubung dengan Allah, Rizal merasakan tubuhnya dipenuhi dengan energi yang tak terukur, yang tak bisa dihentikan oleh kekuatan apapun. Dengan satu ledakan cahaya yang sangat besar, seluruh rumah itu hancur. Tidak ada yang tersisa selain puing-puing dan abu. Rumah yang terkutuk itu runtuh, dan semua roh dan entitas gelap yang terperangkap di dalamnya akhirnya bebas. Mereka menghilang satu persatu, terlepas dari belenggu yang telah lama mengikat mereka. "Rizal, kita berhasil," Nadia berbisik, matanya berkaca-kaca. "Kita berhasil mengakhiri semuanya." Rizal tersenyum lemah, tetapi ada ketenangan dalam tatapannya. "Ya, kita berhasil. Tetapi ini bukan akhir, Nadia. Perjalanan kita belum selesai." Dengan gemuruh dari jauh, mereka mendengar suara seperti ledakan yang datang dari jauh. Meski rumah itu telah hancur, mereka tahu bahwa kegelapan yang ada di dunia ini tidak pernah benar-benar hilang. Ada banyak tempat yang masih terkutuk, banyak entitas yang terperangkap, dan mungkin perjalanan mereka untuk melawan kegelapan itu baru saja dimulai. Namun, satu hal yang pasti, Rizal dan Nadia, meskipun kelelahan, memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang. Mereka tahu bahwa selama mereka bersama, tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan cahaya mereka. Dengan tekad yang baru, mereka berdua berdiri, memandang ke horizon yang terbentang di depan mereka. Mungkin mereka belum tahu apa yang akan datang, tetapi satu hal yang pasti, selama mereka masih memiliki harapan, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan dengan itu, kisah mereka berakhir. Namun perjalanan mereka mungkin baru saja dimulai. Alhamdulillah, itulah akhir dari kisah nyata penuh misteri dan kengerian, berjudul Misteri Rumah Terkutuk. Sebuah perjalanan menegangkan tentang keberanian, pengorbanan, dan keteguhan hati dalam menghadapi kekuatan gelap yang tak kasat mata. Rizal dan Nadia bukan hanya berhasil mematahkan kutukan yang telah menghantui rumah itu selama ratusan tahun, tapi juga membuktikan bahwa cahaya, sekecil apapun, tetap bisa mengalahkan kegelapan yang paling pekat. Pesan moral dari kisah ini, sahabat sekalian, adalah bahwa tidak semua rahasia harus dibuka, dan tidak semua tempat harus dijamah. Tapi yang paling penting, kita harus selalu yakin bahwa dalam setiap kegelapan akan selalu ada cahaya. Selama kita tidak menyerah dan terus meminta perlindungan dari Allah, kita hidup berdampingan dengan yang tak kasat mata. Maka, selalu jaga sikap, jaga niat, dan jangan pernah sombong dengan apa yang tidak kita pahami. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menyimak cerita ini dari awal hingga akhir. Dukungan kalian sangat berarti. Semoga yang sudah like, komen, dan subscribe selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilunaskan segala hutangnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sampai jumpa di kisah-kisah nyata berikutnya yang pastinya akan lebih mencekam, lebih misterius, dan penuh pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.